Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuhan. Perhatikan baik-baik ya. Dunia tumbuhan itu terbagi menjadi beberapa kelompok, 3, yaitu ada dunia tumbuhan lumut, Bryophyta, ada tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta, ada tumbuhan berbiji Spermatophyta yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu bakal biji terlindung oleh bakal buah, sedangkan Angiospermae tanaman menghasilkan bunga. Nah, pertama kita bahas dulu lumut ya. Kalian perhatikan ini ada beberapa contoh lumut dan kita akan lihat bentuk daripada struktur lumut itu seperti apa. Nah, ini tumbuhan lumut, tumbuhan peralihan antara tanaman Talophyta dengan Cormophyta, tidak punya akar, batang, dan daun sejati. Menurut John Wayne Kimball dan Elizarty sebagai penulis buku biologi, bahwa satu lumut tingginya sekitar 1 sampai 2 cm, kemudian tumbuh di tempat yang lembab, tumbuh pada suhu yang rendah yaitu sekitar 10 sampai 30 derajat Celcius. Kelembabannya lumut bisa mencapai kisaran 70 sampai 98%. pH tanah berkisar antara 4,9 sampai 8,3 dan banyak tumbuh di hutan dan tempat-tempat yang dialiri oleh air seperti sungai dan air terjun. Kalian perhatikan di sini ada 3 penampang dari beberapa jenis lumut. Ada penampang Marchantia, kemudian ini penampang sporopitnya, dan ini penampang Archegonium marchantia. Kemudian struktur tubuh lumut, ini merupakan lumut daun di mana terdiri dari yang jantan dan betina. Ini yang ada sporopit itu adalah gametopit betina, yang tidak ada sporopitnya gametopit jantan. Jadi ini disebut dengan gamet. Kemudian ada bagian-bagian rhizoid untuk melekat pada media. Kemudian ada stolon dan juga ini ada daun-daun dan ada spongarium. Sporangium itu kotak spora, di dalamnya ada spora-pora. Kemudian klasifikasi lumut terdiri dari 3 ya. Ada lumut hati, ada lumut daun, dan lumut tanduk. Kalau lumut hati ini sebagai contohnya gambar yaitu Marchantia, di mana pada Marchantia itu ada struktur seperti cakram yang mengandung antheridia yang ini. Ya, ini merupakan gametopit yang jantan. Dan ada struktur seperti jejari yang mengandung arkegonia atau gametopit betina. Kemudian ini lumut tanduk, jadi seperti ada bentuk seperti tanduk, Anthoceros speciasi, dan ini adalah lumut daun. Contoh dari lumut daun. Jadi ada 3 klasifikasi, ada lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Bagaimana daur hidupnya? Daur hidup lumut ini sebagai contoh adalah lumut daun sebagai contoh reproduksinya, yaitu ada gametomit jantan, gametopit betina. Nah, dari gamet betinanya itu nanti ada yang berkapsul, itu menghasilkan spora. Nah, spora nanti akan bermitosis dan tumbuh menjadi gametofit. Nah, dari gametopit ini nanti ada gametopit jantan, ada gametopit betina. Nah, pada gametopit yang jantan itu menghasilkan sperma atau antheridium. Pada gametopit betina akan menghasilkan archegonium. Jadi si antheridium akan mendekati archegonium, kemudian bertemu dengan ovum, dan akhirnya terjadi fertilisasi. Nah, biasanya keadaannya sedang berair ya. Nah, pada saat terjadi fertilisasi, kemudian akan terbentuk zigot dan akan tumbuh bermitosis dan mengalami pertumbuhan menjadi sporopit kembali, yaitu yang mengandung sporangium. Itu metagenesis. Nama proses reproduksi pada lumut dinamakan dengan metagenesis. Karena apa? Karena ada pergiliran keturunan antara yang seksual dengan aseksual. Jadi kalau misalnya spora tumbuh menjadi gametofit, itu berarti aseksual. Sedangkan gamet jantan bertemu dengan gamet betina membentuk tumbuhan lumut dewasa, itu berarti terjadi seksual. Jadi namanya metagenesis. Nah, kalian ini sama seperti yang tadi ya.
bagaimana proses pertumbuhannya dari reproduksi lumut sama aja. Kemudian ke klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut itu kan ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ini contohnya yang lumut daun. Ada sphagnum, ada polytrichum. Ya, ada misalnya di sini contohnya Kingdom Plantae, division Bryophyta, kelasnya Bryopsida, ordonya Bryopsales, familianya Bryopsceae, genusnya Bryopsida, dan spesiesnya adalah Polytrichum speciesi. Kalau contoh pada lumut hati, Kingdom Plantae, divisinya Marchantiophyta, kelasnya Marchantiadea, ordonya Marchantiales, familia Marchantiaceae, genusnya Marchantia, spesies Marchantia polymorpha. Kemudian ini contoh yang lumut tanduk, kerajaan Plantae, divisi Anthoceratophyta, kelas Anthoceratopsida, ordo Anthoceratales, familia Anthocerataceae, genus Anthoceros, spesiesnya Anthocerus speciesi. Nah, ini klasifikasi pada lumut. Nah, mungkin itu saja yang dibahas di dalam lumut. Nanti kita ketemu dalam materi membahas tentang paku-pakuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.